Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini kita akan belajar materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 2 tentang hidup rukun di rumah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini anak-anak, yuk kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, yuk kita mulai materi pertama hari ini. Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Coba perhatikan sampul bukunya. Nah, di situ ada sebuah buku dengan sampul memakai gambar Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar gagah perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, anak-anak, coba kalian lihat. Di situ ada gambar perisai Pancasila. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang gambar tersebut, yuk bareng-bareng kita membacakan Pancasila bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, jadi itu tadi adalah bunyi dari 5 sila dari Pancasila. Pasti udah tahu semua kan? Nah, jadi anak-anak, setiap sila pada Pancasila itu memiliki simbol masing-masing. Coba kalian perhatikan simbol-simbol berikut ini. Di situ ada 5 simbol. Yang pertama ada simbol bintang, yang kedua ada simbol rantai, yang ketiga ada simbol pohon beringin, yang keempat ada simbol kepala banteng, dan yang terakhir atau kelima ada simbol padi dan kapas. Yuk anak-anak, kita bahas bareng-bareng. Simbol pertama, di situ ada gambar bintang. Bintang ini melambangkan sila pertama yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Simbol kedua ada gambar rantai. Rantai ini melambangkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol ketiga ada pohon beringin. Pohon beringin ini melambangkan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Yang keempat ada simbol kepala banteng. Kepala banteng ini melambangkan Pancasila sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir nomor 5 ada simbol padi dan kapas. Padi dan kapas ini melambangkan sila Pancasila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, tahu kan kelima simbol dari sila Pancasila? Ada yang pertama bintang, yang kedua rantai, yang ketiga pohon beringin, yang keempat kepala banteng, yang terakhir ada padi dan kapas. Tolong diingat-ingat ya anak-anak. Pancasila merupakan dasar negara kita. Kita juga harus mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Coba kalian amati gambar di samping. Menurut pendapatmu, pengamalan sila keberapakah yang ditunjukkan oleh gambar ini? Nah, anak-anak, di situ ada gambar orang yang sedang beribadah. Ada yang sedang sholat, ada yang sedang berdoa sebelum makan, ada yang pergi ke gereja, vihara, pura, dan juga kelenteng. Nah, menurut kalian, ini menurut pengamalan sila keberapa? Ya, benar. Gambar tadi menggambarkan pengamalan Pancasila sila ke-1. Kenapa? Karena di masing-masing gambar tersebut menunjukkan tentang cara masing-masing orang dalam beribadah. Ada gambar keluarga yang beribadah dengan cara sholat, pergi ke gereja, pura, vihara, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan bunyi Pancasila sila pertama, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, setelah tadi kita belajar tentang mengenal Pancasila dan pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita sekarang lanjut ke materi selanjutnya, tentang kata ungkapan dalam sebuah percakapan sehari-hari. Nah, kita kemarin udah mempelajari tentang ungkapan dan penggunaan dalam sebuah kalimat.
Sekarang coba kalian simak bacaan berikut ini. Nah, anak-anak, di sini ada bacaan. Ada percakapan antara Udin dan juga Mutiara. Pak April bacakan ya. Udin, buku kakak banyak sekali. Mutiara, kakak memang senang membaca buku. Udin, wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Mutiara, ayo kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Udin, ceritanya tentang apa kak? Mutiara, ceritanya tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Udin, berarti dia tidak besar kepala ya kak? Terima kasih ya kak. Boleh saya meminjam buku kakak? Mutiara, sama-sama dik. Nah, dari percakapan tadi ada 4 kata yang mengandung kata ungkapan. Ada 1, kutu buku, 2, bintang lapangan, 4, 3, rendah hati, dan yang terakhir nomor 4 ada besar kepala. Nah anak-anak, ada yang tahu nggak arti dari keempat kata tersebut? Oke, jadi Pak April jelaskan ya. Kutu buku di sini menggambarkan tentang seseorang yang suka sekali membaca. Sedangkan bintang lapangan di sini berarti dia terkenal, pemain sepak bola yang terkenal. Yang ketiga rendah hati. Rendah hati kemarin udah Pak April jelaskan ya. Apa artinya rendah hati? Tidak sombong. Yang terakhir besar kepala. Besar kepala ini berarti sombong. Jadi anak-anak, kita nggak boleh besar kepala ya. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya. Menirukan gerakan. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ada 4 gambar. Gambar pertama, sikap berjalan dengan benar. Nah, coba kalian perhatikan. Di situ sikap berjalan dengan benar itu seperti apa? Ya, benar. Sikap berjalan dengan benar itu berdiri tegak, tidak bungkuk, dan juga tidak terlalu ke atas. Berdirinya tegak dan berjalan seperti biasa. Berjalan itu juga ada 3 macam. Ada berjalan ke depan, ada berjalan ke belakang, dan juga ada berjalan ke samping. Nah, lewat gambar di atas kita bisa tahu seperti apa sikap berjalan yang baik serta macam-macam cara berjalan. Ada berjalan ke depan, ke belakang, dan juga ke samping. Paham ya anak-anak? Selain menirukan gerakan berjalan dengan benar, di pembelajaran kali ini kalian juga akan belajar tentang menirukan gerakan hewan. Yuk anak-anak, kita coba bareng-bareng yuk menirukan gerakan hewan seperti gambar yang ada di atas. Gambar pertama, contohnya ada gerakan menirukan gerakan kucing. Yang kedua dan yang ketiga sama. Menirukan gerakan apa itu? Ya, menirukan gerakan bebek atau angsa. Sama ya gerakannya. Dan yang ketiga ada gambar menirukan gerakan kelinci. Dan yang terakhir ada gambar menirukan gerakan kuda. Yuk sama-sama kita coba nanti ya. Masing-masing anak-anak menirukan gerakan satu-satu. Oke, pembelajarannya udah selesai hari ini. Sekarang waktunya pemberian tugas dari Pak April. Tugas hari ini, bersama orang tuamu, coba kalian tuliskan kembali pengalamanmu yang menunjukkan kamu sudah mengamalkan sikap hidup rukun di rumah. Bisa dengan kakak adik kalian, atau bisa juga dengan orang tua kalian. Tuliskan di buku tugas kalian. Setelah itu kirimkan tugasnya ke Google Classroom kelas 2 SDN Medawa 3. Oke, kayaknya cukup sekian aja pembelajaran dari Pak April hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian terima, dan semoga pembelajaran hari ini bisa menjadi berkah kita semua. Oke, Pak April akhiri pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.